Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan. Diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, udah kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah. Walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan yang diuji itu. Jadi kalau Anda diberikan ujian oleh Allah, itu artinya Anda mampu mengatasinya. Karena Allah tidak akan mungkin menurunkan ujian pada yang tidak mampu. Silahkan cek, mau ujian ringan, Anda mampu. Alhamdulillah. Anda ujian berat, pasti mampu. Sangat berat, Anda mampu. Jadi kalau Anda mendapatkan ujian sampai malam ini, misal Anda punya masalahnya berat luar biasa, itu tandanya cuman Anda yang mampu diuji, yang lain tidak mampu. Makanya yang lain tidak diuji, cuman Anda. Tidak diberikan pada simpulan, tapi pada Anda, karena Anda yang dianggap mampu. Allah yakin dengan Anda. Kenapa Anda tidak yakin dengan diri sendiri? Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung, 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah, kemudian siksaan itu berlalu? Ternyata ketika ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga, Bilal bercerita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku nggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh dia. Kita sering dengar kalimat dawamkan, dawam. Itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Zikir. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam?
La yazalu lisanaka ratban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalnya yang dia rajin mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.